day. The challenges are just enormous. We know that a fractured society will not be good for growth, will not be good for sustainable development. We need better equality, better democracy. We cannot rely on the idea that technology will solve everything. Masyarakat sipil yang aktif dan kritis mengawasi pemerintah adalah salah satu prasyarat utama agar demokrasi bisa berjalan dengan baik di suatu negara. Namun apa jadinya kalau kelompok masyarakat tersebut justru malah akan diawasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sore hari ini kita bisa bertemu, bisa berdiskusi tema yang sangat menarik. Akhir-akhir ini civil society menjadi perbincangan, namun perbincangan ke arah yang tidak begitu menggembirakan karena perannya dipandang oleh beberapa kalangan itu menjadi tidak begitu signifikan, menentukan, dan tidak seperti pada tahun-tahun awal kemunculannya. Yang kita tahu civil society atau masyarakat madani begitu populer di kala Cak Nun itu masih ada. Jadi tetapi saya meyakini bahwa peran serta civil society itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baik dia sebagai kelompok kepentingan, baik dia berbentuk sebagai kelompok penekan, ataupun dia berbentuk sebagai kelompok intermediari. Saya meyakini bahwa peran dari civil society itu akan terus ada selama negara kita masih melibatkan publik, masyarakat, ormas, dan seterusnya untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Bapak-bapak sekalian, kita seperti mungkin di undangan yang sudah diberitahu oleh panitia, bahwa sore ini kita akan berbincang tentang tema civil society sebagai aktor utama perubahan sosial dan pembangunan. Ini sangat relevan sekali karena hari ini kita sudah memasuki aura kontestasi di 2024 yang terkadang dengan mendekatnya ke tahun panas politik, ini membuat garapan-garapan pokok yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkadang tidak begitu optimal karena fokusnya menjadi terpecah. Nah, pada situasi ini, peran civil society menjadi begitu fundamental, menjadi begitu penting karena dia yang akan salah satunya akan mengingatkan, yang akan mengawal dan yang akan mengawasi jalannya program-program pembangunan yang telah dicanangkan. Nah, untuk itu kita akan dengarkan paparan dari para ahli. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Dasuki. Nama lengkap Bapak Ahmad Dasuki, beliau lahir di Indramayu pada tanggal 25 Januari 1977. Alamat kantor PWNU Jawa Barat, Jalan Terusan Galunggung nomor 9 Kota Bandung. Riwayat pendidikan, beliau S1 di Unpad, kemudian di S1 juga beliau 2 di STIT Nurul Hikmah, S2 di MMARS University. Jabatan organisasi saat ini adalah Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Dan cukup menarik sebagai Ketua DKM PWNU Jawa Barat. Untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, kami persilahkan ke Bapak Ahmad Dopiri untuk memaparkan pandangannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd.
Terima kasih kepada saudara moderator dan seluruh peserta diskusi yang alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala aktivitas yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya. Baik, kami dari PWNU mungkin ini mendapatkan giliran pertama dari sebuah diskusi yang saya kira sangat menarik terkait dengan civil society sebagai aktor perubahan sosial dan perubahan pembangunan. Jadi kalau kita lihat di NU sendiri memang awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu berdiri saya kira sebelum Indonesia merdeka, yaitu tahun 26, dan mudah-mudahan besok ini insya Allah secara hijriah kita di 1444 hijriah kita memasuki 100 tahun Nahdlatul Ulama. Mungkin ini sebenarnya ini lebih duluan dari saudara tua kita dari Muhammadiyah yang lebih duluan kan itu kan. Nah, kita besok memasuki 100 tahun pertama, dan kalau dari miladiahnya memang nanti tahun 2026 ini kita satu abad. Jadi kalau kita lihat flashback ke belakang, memang NU didirikan memang terkait dengan sebagai sebuah lembaga yang dinamakan Jam'iyah Islamiyah. Jadi dari awal memang posisi kita dalam posisi di dalam memperkuat umat di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Meskipun pada saat itu memang Indonesia memang masih belum ada ketika yang lahir secara kelembagaan. Nah, ketika kita lahir tentu saja kemudian memang perjuangan kita berada pada garis keumatan yang memang menjadi tujuan kita semuanya. Ada amanah diniyah saat itu, yaitu bahwa kita memang keinginan kita adalah menyelamatkan konteks keagamaan kita saat itu. Yang kedua adalah amanah watoniyah kebangsaan, dan yang ketiga adalah amanah yang sifatnya umatiyah, keumatan. Nah, pada saat itu juga kemudian kita memang NU tahun 36 kita berusaha kemudian memberikan tawaran-tawaran yang sifatnya kenegaraan saat itu. Meskipun memang Indonesia saat itu belum lahir, yang kemudian kita mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai Darussalam, sebagai negara damai. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian diteruskan hingga saat ini. Bahwa ada dinamika yang ada, tentu saja kemudian ini menarik untuk kita diskusikan. Kalau NU sendiri memang khitohnya sebagai organisasi masyarakat yang memang menempatkan diri pada proses pemberdayaan sosial. Nah, seperti itu. Nah, ini memang menjadi concern kita di dalam konteks bagaimana kita melihat bahwa pada proses kenegaraan kita tetap menjadi pengimbang di dalam konteks seluruh tata ketatanegaraan yang memang selama ini kita jalankan. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya, memang NU ini memang ada dinamika yang menarik untuk kita bahas. Tapi memang setelah reformasi, saya singkat saja, setelah reformasi kita memang banyak mendapatkan peran-peran yang kemudian kita bisa lakukan. Meskipun memang itu tadi, betul kata moderator bahwa saat ini civil society yang dulu memang sempat menjadi primadona di dalam konteks kajian maupun sebagai gerakan sosial, ya katakanlah Dawam Raharjo, teman-teman dari Cak Nur, dan kemudian teman-teman yang memang aktor-aktor reformis yang memang saat itu ada. Tetapi belakangan memang kemudian ini seolah-olah peran dari teman-teman yang di luar negara ini kemudian tergerus dan terserap ke dalam kekuatan aktor negara. Nah, ini memang perlu kemudian kita diskusikan kembali, apalagi menjelang pemilu atau pileg yang akan dilakukan saat ini. Kalau kita tentu saja memang di dalam melihat civil society ini, meskipun ada perdebatan tentang teorinya, apa itu civil society, masyarakat madani ataupun keumatan, apa yang lainnya, saya kira titik temunya adalah bagaimana kemudian kita memperkuat posisi non-state actor yang menjadi pola pengimbang di dalam konteks bernegara. Kalau kita di Nahdlatul Ulama memang ini terkait dengan fikroh kita di Nahdlatul Ulama yang kita sepakati pada tahun 2006 di Surabaya, bahwa di dalam berbagai hal apapun kita di dalam menjalankan seluruh harokah kita, gerakan kita, ada 5 hal yang pun harus kita jalankan. Baik nanti tentang hubungan kita dengan negara, hubungan kita dengan politik kebangsaan, dan yang lainnya. Yang pertama adalah fikroh tawasutiyah, yaitu moderatisme.
Bagaimana kemudian kita tidak terjebak kepada pola pikir yang sifatnya ekstrim, dan kemudian kita menempatkan ta'adul atau keadilan di dalam melihat berbagai hal, dan kemudian at-tawazun, keseimbangan di dalam berbagai hal. Jadi pada posisi memang kita ingin memperkuat keduanya, baik itu keumatan maupun konteks bagaimana negara ini juga bisa kuat. Jadi tidak salah satu kemudian kita menjadi salah satu pihak yang harus mengalahkan, kan seperti itu. Jadi pada posisi pertama adalah tawasutiyah. Yang kedua adalah pola pikir yang sifatnya tasamuhiyah, saling menghormati berbagai perbedaan yang ada di dalam konteks kebinekaan yang ada di negara ini. Yang ketiga adalah islahiyah atau reformatif. Bagaimana kemudian pemikiran kita di dalam konteks apapun, dalam konteks keberagamaan, dalam konteks kebangsaan, kita menginginkan adanya proses perubahan yang lebih konstruktif di dalam konteks kebangsaan ini. Nah, yang keempat adalah yang kita sepakati bersama adalah pola pikir yang sifatnya tatawurian, yaitu dinamis, senantiasa berkembang. Makanya di dalam NU, kaidahnya adalah al-muhafadhu ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, al-islah ilama wal aslah, tsummal aslah fal aslah. Mungkin dalam teori perubahan sosial dikenal dengan continuity and change. Jadi memelihara sesuatu yang sifatnya lama yang bagus, yang kemudian kita harus berinovasi, mencari atau menggali sesuatu yang lebih bagus yang kemudian kita lebih baik ke depannya. Jadi inovasi yang tiada henti. Dan yang kelima adalah pola pikir kita yang ingin kita kembangkan di dalam konteks baik itu keagamaan maupun kebangsaan adalah pola pikir yang sifatnya metodologis atau manhajiyah. Nah, ini yang memang menjadi pola pikir dari kita di Nahdlatul Ulama. Nah, dalam konteks ini juga kemudian kita akan melihat bahwa Nahdlatul Ulama dan juga mungkin ormas-ormas lain yang memang menjadi bagian dari civil society, ini saya kira posisinya adalah memperkuat kembali posisi rakyat di dalam konteks bagaimana dia berhadapan atau dalam pengertian bahwa dia ketika dalam konteks menghadapi konteks kenegaraan, dia pada posisi yang sejajar, seimbang, yang saling memperkuat. Dan ini yang memang menjadi keinginan kita bersama. Jadi kalau NU di dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian tidak salah satunya yang kemudian menjadi dominan. Nah, tetapi bagaimana kemudian ini saling melengkapi di dalam konteks membangun sebuah bangsa yang menuju kepada baldatun thayyibatun ghafur, kan seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi keinginan kita di dalam ormasan, terutama di Nahdlatul Ulama. Makanya kita di dalam konteks KNU-an terutama ini sebagai pengetahuan saja, memang kita ada konsep namanya Mabadi Khair Ummah. Mabadi Khair Ummah itu adalah bagaimana kemudian kita meletakkan prinsip-prinsip dasar dari pencapaian umat terbaik. Nah, ini kan nanti terkait dengan bagaimana kita sebagai civil society ini menjadi bagian dari Khair Ummah tadi. Yang pertama di NU kemudian melakukan proses perumusan. Yang pertama adalah ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik, fondasi yang harus dibangun adalah yang pertama adalah asidku atau menjunjung kebenaran atau trust atau integritas dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Yang kedua adalah al-wafa bil ahdi, yaitu proses bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat senantiasa menepati janji-janji yang kita lakukan, kan gitu kan, baik dalam konteks apapun, dalam konteks kebangsaan maupun dalam konteks politik dan semuanya. Yang ketiga adalah at-ta'awun, yaitu saling tolong-menolong, saling melakukan kolaborasi dalam konteks kita sebagai warga bangsa. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, NU kemudian di dalam butir yang keempat, di dalam Mabadi Khair Ummah, ini keadilan ini menjadi fokus kita untuk terus diperjuangkan di dalam bagaimana kita membentuk Khair Ummah yang ingin kita capai bersama. Nah, yang kelima adalah al-istiqomah, yaitu konsistensi kita di dalam menegakkan konteks kebangsaan maupun kenegaraan yang ingin kita jalankan. Jadi sekali lagi bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam tentu hitohnya sebagai jam'iyah diniyah istimaiyah tentu berada bersama dengan masyarakat secara umum. Kalau kemudian ada dinamika politik ataupun yang lainnya yang terkait dengan individu-individu dari Nahdlatul Ulama, tentu itu sifatnya individual yang menjadi hak politik dari masing-masing perorangan. Nah, tetapi secara institusi kami tetap kembali kepada hitohnya sebagai organisasi kemasyarakatan,
yang berjalan pada rel, yaitu tadi keumatan untuk proses pemberdayaan keumatan. Makanya kita saat ini memang yang ingin kita kejar sebenarnya adalah dalam konteks pemberdayaan umat memang ada 3 hal yang kalau konteks ke-NU-an tentu selain yang sifatnya keagamaan, selain yang sifatnya penguatan moral kebangsaan, tentu juga yang penting bagi kita terutama di tingkatan grassroots ini adalah tentang peningkatan taraf ekonomi, peningkatan taraf kesehatan, peningkatan taraf pendidikan. Nah, ini mudah-mudahan ini kita bisa kejar bersama-sama karena bagaimanapun juga 3 hal ini menjadi prasyarat bagi proses civil society yang kuat, yang kalau kemudian kita tidak capai itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dari bidang kesehatan, tentu saja kemudian teori tinggal teori semata. Karena apa? Kita pasti akan ketinggalan dengan umat-umat yang lainnya. Nah, ini yang memang menjadi keinginan kita semuanya bahwa penguatan civil society ini selain dalam konteks politik, dalam konteks perimbangan kekuasaan, tentu yang lebih substantif adalah bagaimana kemudian kita di tingkatan umat ini membangun kekuatan yang sifatnya lebih substantif, yaitu mengejar ketertinggalan umat di dalam kerangka itu tadi ekonomi yang masih kurang bagus kan itu kan, dan pendidikan yang memang masih agak tertinggal, dan juga tingkat kesehatan yang memang menjadi PR bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kemudian kita di dalam konteks civil society yang ingin kita bangun secara lebih adil dan yang lebih egalitarian, tentu ini bisa kita capai secara bersama-sama. Saya kira seperti itu Pak Moderator. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kita akan lebih dalami tentang bagaimana kemudian terutama peran ormas Islam ya di dalam konteks bagian dari civil society untuk proses perimbangan kekuatan dalam konteks balance of power di dalam konteks kebangsaan yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pemaparan dari Bapak Ahmad Dasuki. Nanti pada season akhir kita juga akan mengelaborasi, kita akan menggali terkait beberapa hal. Misalkan tadi kita akan menggali tentang bagaimana cara strategi peningkatan taraf ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi memang kita ingin mendengarkan dulu pemaparan dari semua narasumber, kemudian nanti coba kita perdalam bahasan yang tadi dipaparkan oleh masing-masing narasumber. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Bapak Haji Ahmad Dasuki. Selanjutnya kita akan bacakan juga CV dari Bapak Yomanius Untung. Nama lengkap Bapak Haji Yomanius Untung, SPD, tempat tanggal lahir Majalengka 14 Maret 1969. Kemudian alamat di Jalan Jati Kencana nomor 2A Panyawangan, Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan beliau di Universitas Pendidikan Indonesia. Jabatan terakhir beliau adalah DPD Partai Golkar Jawa Barat yang juga di Soksi. Kemudian banyak sekali penghargaan dan salah satunya sebagai keynote speak, kemudian narasumber dan seterusnya. Yang selanjutnya biar nanti langsung disambung ya setelah penyampaian dari Bapak Yomanius, kemudian disambung oleh Bapak Najib Hendra karena memang ada irisan latar belakang. Bapak Najib Hendra SP, tempat tanggal lahir Majalengka 21 Desember 1980. Beliau adalah seorang media trainer dan aktivis civil society pastinya. Alamatnya di Sariwangi Regency, Cihanjuang, Bandung Barat. Ini sama kalau di Batu Jajar, beliau ini di Cihanjuang. Kemudian pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, S2-nya di Universitas Pajajaran, dan S2 juga di ARS University. Pendidikan khusus sangat banyak, salah satunya adalah pendidikan pendahuluan bela negara, kemudian workshop, jurnalisme, dan seterusnya, dan masih sangat banyak sekali aktivis muda yang sangat inspiratif. Pengalaman organisasi, Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni UPI, kemudian Wakil Sekretaris DPD KNPI, Wakil Sekretaris Koalisi Kependudukan Jawa Barat, dan seterusnya. Publikasinya juga cukup banyak. Kita
cukup berbangga dengan apa Pak Najib ini. Terus kemudian silakan dilanjutkan. Nah, penghargaan, salah satunya adalah penghargaan, beliau menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai pendukung sosialisasi dan promosi program kependudukan dan KB melalui media. Dan Duta Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID. Baik, jadi khusus untuk Bapak berdua, Bapak Yomanius Untung dan Bapak Najib, nanti saling setelah penyampaian dari Bapak Yomanius, kemudian dilanjutkan oleh penyampaian dari Bapak Najib. Jadi CV-nya kami bacakan secara bersamaan. Kepada Bapak Yomanius, kami persilahkan untuk memaparkan terlebih dahulu. Izin senior lebih dahulu ya, Bapak Najib. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tema hari ini terkait dengan civil society. Tadi tokoh kita dari NU sudah menyampaikan pengantar diskusi kita, dan sekaligus saya mengucapkan selamat Dirgahayu Nahdlatul Ulama yang ke-100. Mudah-mudahan semakin memperkuat civil society. Amin, amin. Saya merasa memang mendengar kembali yang sudah lama terkait dengan narasi civil society. Dulu di paruh akhir zaman Orde Baru, sekitar tahun 90-an mulai muncul narasi terkait dengan civil society, masyarakat madani, dan beririsan dengan lahirnya ICMI dan seterusnya kira-kira. Ini yang saya amatin, dan setelah itu secara perlahan, mungkin tidak kita sadari, itu mulai hilang dari narasi-narasi publik. Tetapi saya melihat dari sisi kebijakan publik, peristilah narasi civil society ini sudah dipatrikan melalui undang-undang tentang otonomi daerah. Kalau kita lihat undang-undang, esensi dari undang-undang otonomi daerah itu sebenarnya adalah empowering, pemberdayaan daerah, dan di dalamnya tentu pemberdayaan masyarakat. Nah, satu hal yang menjadi kira-kira sebelum peristilah civil society mulai hilang itu ya, oleh-olehnya adalah lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah. Kalau kita simak dari hakikat civil society adalah empowering, pemberdayaan, dan membangun masyarakat yang beradab. Ini keyword menurut saya ya, itu masyarakat yang beradab. Tentu masyarakat beradab ini menjadi modal untuk membangun, menjalani, melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bermoral, keyword juga adalah bermoral. Nah, karena itu kita berharap betul bahwa masyarakat madani itu menjadi fondasi yang kuat dan ditopang oleh kelas menengah sebagai prime mover, motor penggerak untuk mendorong masyarakat yang based on keinginan masyarakat sipil yang berbasis juga pada empowering, sehingga kemudian muncullah partisipasi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Itu kira-kira di dalam gambaran kita, dan tentu terpatri sejak awal munculnya narasi tentang civil society atau masyarakat madani. Kita juga melihat bahwa di dalam civil society kita merasakan ada suasana egaliter. Suasana egaliter, suasana kebersamaan, kesetaraan, kemudian juga suasana ya memberikan apresiasi
kepada yang berprestasi, keterbukaan, kemudian toleransi, dan yang terpenting juga karena ini based on masyarakat, maka musyawarah menjadi kata kunci juga. Nah, kita memang merindukan betul masyarakat sipil karena tadi pertimbangannya terkait dengan moral. Dan berbagai keputusan kalau pertimbangan terkait dengan moral, pasti keputusannya akan sangat mulia. Perilakunya juga perilaku dengan pertimbangan moral, maka insya Allah interaksi sosial juga akan relatif bisa interaksi yang beradab, terjadi kesolehan sosial. Nah, ini gambaran-gambaran yang menjadi kerinduan kita. Mari kita simak kondisi sekarang. Apakah civil society itu mendekat kepada kenyataan atau justru menjauh dari kenyataan? Nah, di era yang disrupsi ini, saya mencatat beberapa hal yang justru bertolak belakang, mungkin juga ini hal yang tidak kita harapkan, yaitu menjauhnya civil society. Bahkan dalam beberapa hal, Profesor Firman Nur dari BRIN, LIPI, itu mengatakan bahwa beberapa kebijakan itu dipengaruhi sekarang oleh post-demokrasi. Jadi demokrasi yang menjadi ciri dari civil society itu sudah dilewati dan menjadi post-demokrasi. Apa post-demokrasi itu? Post-demokrasi itu kira-kira kebenaran itu dikuasai oleh elit. Kebenaran dikuasai oleh rezim. Yang kemudian orang mengatakan kebenaran dikuasai oleh peng-peng, penguasa dan pengusaha. Jadi kebenaran yang sudah dikuasai oleh mereka itu yang mengakibatkan terjadi disharmoni di masyarakat yang menjauhkan kita di kondisi harapan menjadi masyarakat sipil. Mari kita akui sekarang bahwa apakah kondisi kita di masyarakat sekarang mendekat ke civil society? Apakah komunikasi politik kita, apakah interaksi sosial kita itu mendekatkan kepada civil society? Saya secara pribadi mengatakan tidak. Kita menjauh dari masyarakat sipil. Kita melihat bahwa disrupsi yang dalam hal tertentu positif, justru yang dominan adalah disrupsi negatifnya. Perubahan sistem itu bagus, tetapi kemudian ternyata perubahan sistem sosial itu bergeser pada hal-hal yang tidak bagus untuk kepentingan civil society. Dalam konteks kemasyarakatan dengan era digital, dengan dominan pola interaksinya melalui media sosial, apakah kita akui bahwa ini sekarang nggak nyaman betul berkomunikasi melalui media sosial? Saya merasa dan saya akui bahwa there is something wrong ini, ada yang nggak benar. Ini rusak tatanan masyarakat dengan pola-pola komunikasi. Sumpah serapah muncul, kemudian mendominasi kebenaran muncul. Orang lain tidak boleh sama, orang lain kalau tidak sama maka pasti salah. Ini menurut saya bukan ciri dari masyarakat sipil. Kemudian pola memvonis, pola menuding,
pola menghukum, baik hukum dari sisi keadilan maupun dari sisi masyarakat, itu rasanya jauh dari ciri khas civil society. Masyarakat sipil rasanya kok nggak begini. Nah, karena itu saya melihat kalau temanya civil society aktor utama perubahan sosial dan perubahan pembangunan, mohon maaf saya katakan tidak. Saya lebih suka judulnya begini: oligarki aktor utama perubahan sosial dan perubahan pembangunan. Hal-hal lebih lanjut silakan direnungin, kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami lanjutkan ke Bapak Najib. Baik, hatur nuhun Kang. Saya sih sebenarnya kan dari awal itu diminta mendampingi Pak Sekjen ya, Pak Sekretaris. Jadi Pak Haji Yomanis Untung ini kan Sekretaris Depidar Soksi Jawa Barat. Nah, saya wakil sekretaris. Jadi saya sebenarnya diminta mendampingi dalam konteks ini, tidak membawa materi yang lain. Cuma saya barangkali sedikit menambahkan yang mungkin agak sedikit beda, tidak apa-apa ya. Tapi pada prinsipnya begini, saya melihat ada sebuah tren perkembangan di era digital ini bahwa sebenarnya peran-peran publik, civil society juga dalam tanda kutip turut tumbuh gitu. Ini indikasinya apa? Misalnya bahwa sekarang gerakan-gerakan yang dipelopori oleh aksi-aksi di media sosial juga bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Saya ambil contoh misalnya munculnya Change.org ya, itu publik bisa membuat sebuah petisi yang di situ bisa turut membantu atau turut mendorong terjadinya sebuah perubahan. Atau contoh-contoh yang lain juga, walaupun benar misalnya tadi kata Pak Sekjen, kecenderungannya sekarang kita lebih didominasi oleh elit, nasib kita ditentukan oleh rezim, tetapi respon-respon publik terhadap kebijakan, terhadap fenomena itu juga turut berpengaruh. Bagaimana misalnya beberapa kali kepala negara, presiden membatalkan sejumlah regulasi, peraturan ketika muncul desakan dari publik. Jadi saya melihat di satu sisi sebenarnya turut tumbuh juga kekuatan-kekuatan civil society ini dalam konteks untuk menjadi katakanlah suara atau menjadi penyeimbang dari narasi yang dibangun oleh kekuasaan. Nah, ini kaitannya juga dengan Soksi misalnya, karena itu sekarang tumbuh gerakan atau dorongan bagaimana civil society itu bisa ditumbuhkan, bisa dibangun oleh bukan hanya oleh katakanlah penguasa, oleh pemerintah, oleh negara, tetapi oleh kekuatan masyarakat sendiri. Bagaimana membangun keadaban publik, itu juga organisasi masyarakat dalam beberapa perspektif melakukan itu, termasuk juga partai politik. Misalnya kita mengenal di Depidar Soksi Jawa Barat menyelenggarakan apa yang namanya pendidikan politik kader bangsa. Jadi bagaimana insan-insan politik, kader-kader politik itu juga dibekali dengan pengetahuan, dengan visi tentang kebangsaan, tentang membangun keberagaman, tentang membangun keadaban kita bermasyarakat. Ya, termasuk juga partai politik turut melakukan itu. Kita misalnya lihat di Partai Golkar sendiri punya Golkar Institute yang menyediakan atau mengadakan sejumlah kursus pelatihan tentang kepemimpinan muda. Nah, atau misalnya kita di partai yang lain, di Partai Nasdem misalnya punya Akademi Bela Negara. Di tempat-tempat lain juga punya bagaimana upaya partai politik, upaya organisasi masyarakat juga turut membantu mengembangkan, mendorong tumbuhnya civil society ini, politik yang berkeadaban ini. Jadi ini cukup memberi warna lain lah untuk turut memberi angin segar juga. Saya melihat juga ke sana. Selain juga misalnya kita melihat sekarang tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat dalam
hal keagamaan juga turut berperan besar. Bagaimana peran-peran misalnya organisasi keagamaan membangun moderasi beragama, itu juga menurut saya peran-peran yang sangat signifikan, sangat besar, oleh baik itu misalnya oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, termasuk juga Persis maupun organ-organ yang lain. Nah, di sisi yang lain, saya melihat kesadaran publik untuk mendorong terjadinya civil society juga bisa tumbuh dalam dimensi yang lebih digital. Gitu. Seperti tadi contoh yang sudah sebutkan, misalnya Chain OHG atau bagaimana media sosial turut mempengaruhi kebijakan. Ini faktanya kesadaran masyarakat kita, generasi muda terhadap politik, terhadap kekuasaan juga itu sekarang saya melihat kalau kita simak media sosial juga terus tumbuh. Kalau dulu misalnya anak muda dikatakan keren, dia harus anak basket, dia harus anak band dan lain-lain. Kalau kita perhatikan sekarang, anak-anak muda sekarang dia berani mengomentari hal-hal yang sifatnya fenomena politik. Bagaimana anak-anak muda kita berani mengatakan, menilai, memosisikan bahkan di dalam posisi-posisi politik seperti itu. Dan kalau kita simak salah satu survei, misalnya saya sebut saja Indonesia Millennial Survey, bahwa anak muda sekarang, kalau kita kaitkan dengan civil society tadi, juga punya pandangan, punya sikap terhadap politik. Jadi misalnya mereka, pemimpin apa yang akan mereka pilih, itu rata-rata mereka sudah mencoba lepas dari figur, tapi lebih kepada apa yang dihasilkan. Dan mereka juga ketika misalnya dijebak itu, apakah orang-orang muda suka dengan partai anak muda? Ternyata jawabannya tidak. Anak-anak muda itu lebih melihat apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan. Bahwa cara partai politik memarketingkan diri itu ya lebih kurang ya harus dengan lebih banyak melakukan yang dirasakan oleh kaum muda gitu. Jadi saya melihat ya tidak pesimistis amat. Saya melihatnya lebih optimistis lah, bahwa gerakan civil society juga tumbuh berapapun misalnya di tengah desakan oligarki, dan menurut saya ke depan kita punya cara-cara, punya gerakan-gerakan yang untuk membangun civil society ini menjadi lebih lebih maju, lebih berkembang dan punya kekuatan. Dan saluran-saluran itu menurut saya sekarang sudah cukup banyak lah. Kita tiap lembaga negara pemerintah, lembaga publik menyediakan ruang-ruang untuk bagaimana publik mengadukan. Ada aplikasi lapor misalnya di setiap lembaga itu. Itu juga bagaimana peran-peran masyarakat bisa turut ambil bagian di dalam katakanlah tata kelola dari negara kita ini. Sementara begitu saya menambahkan, mohon izin juga Pak Sekjen dari sudut pandang yang ya spiritnya sama lah kurang lebih begitu. Hatur nuhun Kang, mangga dilanjutkan. Baik, hatur nuhun Pak Najib. Secara substansi tidak jauh berbeda, tetapi cara pandang dari seorang aktivis muda memang penuh optimisme gitu kira-kira. Tapi nanti kita akan kita gali lebih jauh, karena optimisme ini juga harus kita cari dan kita ukur, kita uji parameter-parameter yang dijadikan dasar. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke akademisi. Kita selingi tadi kan dari para praktisi, sekarang kita akademisi, nanti dilanjutkan oleh praktisi lagi. Nama lengkap Bapak Dr. Junardi. Beliau adalah pengajar dari Universitas Pajajaran. Saya bacakan CV lengkap dari beliau. Memang sangat panjang sekali. Mohon izin mungkin kita persingkat saja, Pak Dr. Junardi. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 26 Juni 1975. Kemudian jabatan fungsional beliau sebagai lektor kepala. Kemudian beliau sekarang mengajar di Departemen Antropologi Universitas Pajajaran. Pendidikan beliau S1 di jurusan Antropologi Universitas Pajajaran. Kemudian S2 beliau juga di Pajajaran. Dan S3-nya di Malaysia, yaitu di Universitas
National University of Malaysia. Banyak sekali hasil-hasil penelitian beliau yang kalau saya sebutkan mungkin waktunya juga sangat panjang sekali untuk membacakannya, tapi lebih enak kalau kita langsung saja mendengarkan pemaparannya, pandangan-pandangan beliau terkait dengan civil society yang tadi ada sedikit otokritik dari Bapak Haji Yomanius bahwa oligarki sebenarnya menjadi aktor perubahan, bukan civil society. Ini apakah dari kacamata akademisi juga seperti itu, ataukah punya cara pandang dan optimisme yang lain dalam memandang peran civil society dalam pembangunan? Kami persilakan ke Bapak Junardi untuk menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih Pak Moderator dari Polsite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat ada Kiai Basuki NU ya, sudah 1 abad nih, 100 tahun ya NU sekarang. Kemudian juga Pak Yomaris Untung juga, dan juga Pak Najib Hendra dari Soksi. Ya, kalau kita berbicara mengenai civil society, sebenarnya adalah sebuah masyarakat yang beradab ya. Artinya beradab di sini tentu dalam membangun dan menjalankan dan memaknai kehidupan. Jadi konteksnya itu ya. Jadi konteks masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang berperadaban. Artinya ada sebuah supremasi sipil di dalamnya. Sehingga prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas masyarakat. Jadi itu. Sehingga proses penciptaan peradaban itu mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Sehingga konteksnya di sini tentu adalah konteks persatuan dan juga integrasi sosial. Sehingga prinsip utamanya adalah bagaimana masyarakat ini menjadi sebuah masyarakat yang demokratis. Kemudian menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, kemudian juga aspiratif, kemudian berpartisipasi, konsisten, kemudian juga mampu berkoordinasi dan berintegrasi. Ada emansipasi juga dan juga ada hak azazi di situ. Sehingga di dalam hal ini tentunya bahwa konsep-konsepnya adalah demokrasi itu gitu. Ketika kita berbicara mengenai masyarakat sipil adalah masyarakat demokrasi sebagai prasyarat mutlak bagi keberadaan civil society yang murni. Jadi tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak akan mungkin terwujud. Jadi itu dia. Kemudian apalagi toleransi. Artinya toleransi sini adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan juga pluralisme. Artinya pluralisme di sini adalah kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat. Jadi pluralisme ini adalah sebuah prasyarat daripada civil society. Sehingga yang ada adalah sebuah keadilan sosial. Artinya adanya sebuah keseimbangan dan pembagian secara proporsional dan juga ada hak dan kewajiban antar sesama warga negara. Jadi itu dia yang kita harus memang harus dilakukan gitu ya. Jadi makanya kemudian kita harus terus menegakkan masyarakat sipilnya dengan adanya apa? Dengan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terus berkembang tentunya ya. Yang dibentuk ya dengan tugas utama dari NGO ini adalah untuk membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas ya. Dalam konteksnya tentu mengadakan pemberdayaan tentu kepada masyarakat dan kemudiannya hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dengan melakukan berbagai macam ya pelatihan, sosialisasi dan juga program-program pembangunan masyarakat. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa
pilarnya itu ada pers. Nah, ini dia. Artinya institusi ini harus berfungsi untuk mengkritisi dan juga menjadi bagian social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan segala kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga. Nah, ini perlu ya. Jadi beritanya juga harus berita-berita yang objektif dan juga transparan. Dan tentu hal yang menjadi pilarnya juga adalah supremasi hukum. Ya. Jadi setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan hukum. Sehingga mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dengan pemerintah melalui sebuah cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sehingga supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan juga segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Dan kemudian perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi menjadi sebuah pilar daripada civil society yang harus terus ya tempat para aktivis kampus baik dosen mahasiswa menjadi sebuah kekuatan sosial masyarakat. Civil society ini bergerak melalui sebuah jalur moral force yang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan dan juga gerakan pada jalur yang benar dengan memposisikan diri pada real dan realita tentunya ya. Selain itu adanya partai politik. Ya. Partai politik. Ini ada ya, kita ada partai politik dari Soksi tadi juga ada, juga ini Golkar ya. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Jadi partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi sebuah prasyarat tegaknya masyarakat sipil. Jadi partai politik itu terus harus berkembang. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan lihat nanti di forum diskusi. Itu Kang, hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Dr. Junardi. Cukup menarik. Pada prinsipnya beliau menyoroti tentang selama masih ada persatuan, integritas, emansipasi, dan seterusnya bahwa civil society masih ada. Nah ini akan kita nanti juga akan kita coba perdalam lagi. Kami ada beberapa hal yang akan kita coba tanyakan ke beliau, tetapi kita lanjutkan dulu ke pemateri atau ke pemapar selanjutnya. Kami bacakan kurikulum vitae dari Bapak Haji Muhsin Al-Fikri, Eshos MIKOM. Beliau adalah Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Persis Jawa Barat. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung, 17 November 1971. Kemudian beliau dari SD sampai dengan perguruan tinggi juga di Bandung. Organisasi beliau di Salman, pernah di Salman, kemudian beliau juga banyak menghabiskan waktunya di Persis, di Persatuan Islam, dan beliau juga sebagai seorang penulis di rubrik Syariah Jumat di Harian Umum Galamedia. Ini menjadi menarik, tadi juga ada dari PWNU, kemudian sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Persis yang kita tahu memiliki basis gerakan dan basis massa yang cukup berbeda, tetapi secara substansi sebenarnya sama untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, kemudian untuk pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita dengarkan, kita simak pemaparan dari Bapak Haji Muhsin Al-Fikri terkait dengan bagaimana civil society berperan serta dalam pembangunan di Indonesia yang kita cintai ini. Kami persilahkan kepada Bapak Muhsin Al-Fikri untuk memaparkan pandangannya. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para pemateri yang luar biasa, sudah tadi kita dengarkan bersama tentang wawasan dan juga persoalan-persoalan yang kita hadapi ya tentang civil society ini. Pertama-tama mohon maaf Pak Ketua tidak bisa hadir, beliau sakit jadi mewakilkan kepada saya dan beliau menyambut baik acara ini. Persatuan Islam sudah hampir 1 abad ya, sama dengan NU nih. 2023 besok 1 tahun lagi itu 100 tahun ya, 1 abad. Lahirnya 12 September 1923. Sudah lahir sejak sebelum kemerdekaan. Sudah banyak sekali tentu saja yang sudah dilakukan ya, berbagai macam rejim sudah diikuti lah gitu ya, dari mulai penjajah, kemudian juga Orde Lama, Orde Baru, terus sampai Orde Reformasi. Persatuan Islam terus bergerak di dalam bidang dakwah dan pendidikan ya, tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam persoalan politik dan sebagainya, yaitu juga menjadi bagian dari dinamika Persis ya. Persis juga dulu pernah misalnya ketika Pak Muhammad Nasir ya, beliau salah seorang wakil ketua umum PP Persis untuk mengembalikan negara menjadi NKRI itu melalui mosi integral beliau ya. Itu untuk kembali menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan sehingga bisa menjadi lebih kuat ya. Kalau kita lihat memang tadi yang disampaikan di akhir-akhir ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan civil society ini memang kita merasakan ya adanya satu pergeseran di mana dominasi dari kelompok-kelompok masyarakat politik ya, kemudian juga tadi disebutkan ada oligarki itu dengan pasarnya itu lebih dominan ya, bahwa mereka melakukan satu perubahan jelas itu ya, tetapi tentu saja yang dilakukan oleh ormas-ormas ini kan perubahannya secara gradual ya, evolutif ya, tidak sekaligus. Tetapi ini lebih pasti ya, yang dilakukan oleh ormas-ormas itu memiliki basis massa yang seperti Nahdlatul Ulama, kemudian juga Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya, itu memiliki basis massa dan komunitas yang lebih solid ya. Jadi kalau di kami ini di Persatuan Islam ini adanya satu seperti imamah imaroh ya, satu komando gitu. Jadi ada ketaatan kepada pimpinan pusat. Jadi sehingga lebih mudah untuk dikendalikan ataupun diarahkan lah gitu ya. Jadi jumlah Persis ya sekitar mungkin kurang lebih 5 jutaan lah ya, dengan anggota dan simpatisan itu memiliki satu komando. Jadi sehingga untuk melakukan sebuah perubahan sosial itu lebih mudah, lebih terarah gitu. Karena ada baiat ya, ketika seorang masuk anggota itu ada baiat untuk mereka bisa bisa taat kepada kebijakan dari pimpinan pusat. Saya sependapat tadi disampaikan Pak Yomanius Untung ya. Sehari ini kita merasakan bagaimana menguatnya sistem oligarki ya, itu sangat dirasakan sekali. Sehingga untuk sistem saja sekarang ini untuk pemilihan presiden saja kita masih terjebak dengan sistem presidential threshold ya 20%, yang itu dianggap ya mudah untuk dikondisikan oleh oligarki ini ya, dengan dana yang sangat besar gitu sampai dihitung-hitung ya, itu sangat mudah untuk menjadikan seorang presiden ya melalui tangan-tangan mereka. Kemudian juga kita juga prihatin ya,
kembalinya militer ke pentas politik di di beberapa daerah yang jumlahnya ratusan, itu yang habis masa jabatannya itu kemudian ditunjuk oleh presiden untuk menjadi pejabat sementara ya, dan itu kebanyakan itu dari militer ya, ataupun dari TNI ataupun Polri. Saya kira ini menjadi setback kembali, kita kembali ke zaman dulu ya gitu. Kemudian juga kita merasakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat mencolok ya, di mana bagaimana kehidupan masyarakat semakin sulit ya, kemudian dengan berbagai macam kenaikan harga-harga dan sebagainya. Saya kira ini menjadi persoalan yang sangat mengganggu ya bagi perkembangan civil society ini. Demikian juga ada krisis moral yang kita saksikan bersama ya, krisis moral di mana-mana banyak sekali satu berita-berita kriminal yang di luar nalar itu banyak sekali terjadi ya. Dan ini juga persoalan lembaga legislatif juga ini yang dianggap bukan mandul ya, mungkin fungsinya ini saya kira banyak dipertanyakan ya, lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi masyarakat ini sekarang sepertinya udah masuk lagi ke seperti untuk zaman Orde Baru ya, banyak stempel karena hampir kebanyakan partai-partai sudah masuk ke kekuasaan gitu ya, sehingga untuk mengkritisi ataupun mengimbangi kekuasaan ini eksekutif sekarang seolah-olah tidak ada yang mengimbangi ya. Ini juga persoalan tersendiri gitu, sehingga aspirasi dari masyarakat ini menjadi terganjal gitu. Nah, sehingga perlu dicari ini bagaimana solusi ke depan ya, supaya civil society ini bisa lebih dominan lagi, bisa lebih daya tawarnya bisa lebih meningkat lagi, sehingga ini perlu ada kolaborasi antar ormas, kemudian juga ada LSM. Saya kira perlu ditingkatkan ya untuk mendesak, mempresu berbagai macam kebijakan yang dianggap ini merugikan ya, sehingga tidak adanya keseimbangan antara masyarakat sipil ya, masyarakat politik, kemudian juga pasar tadi yang ada oligark itu, ini menjadi tidak seimbang ya, sehingga masyarakat dan juga mungkin ormas-ormas juga banyak sekali mengalami kerugian ya dari kondisi hari ini. Saya kira itu aja mungkin barangkali sementara yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhsin Al Fikri